Para petualang sekalian, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide, channel tentang keuangan daerah dan pemerintahan secara umum. Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah kita ketahui bersama banyak aturan yang mengatur tentang itu, namun secara spesifik yang lebih spesial mengatur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pada bagian awal dari pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diatur tentang pengelola keuangan daerah, yang mana dari sekian pengelola keuangan daerah yang berkaitan dengan sekretaris daerah itu diatur secara minim atau sedikit, tidak semendetail peran yang diatur dalam pengelola keuangan daerah yang lainnya. Kita ketahui dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, posisi vital dari seorang sekretaris daerah ada sebagai koordinator pengelola keuangan daerah dan sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas khusus tentang tim anggaran pemerintah daerah. Ayo kita mulai membahasnya. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam proses penyusunan APBD. Tetapi kalau kita melihat dalam prakteknya, tugas yang diamanahkan ke TAPD justru bukan sekedar dalam membantu kepala daerah untuk proses penyusunan APBD, karena ada 9 tugas dari TAPD. Yang spesifik disebut adalah ada 8, di mana tugas yang ke-9 melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ada 8 tugas yang kalau kita sebut secara cepat, yang pertama membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, ya, kemudian yang kedua menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA. Kemudian yang ketiga menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS. Kemudian yang keempat melakukan verifikasi RKA. Kemudian yang kelima membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD. Kemudian yang keenam membahas hasil evaluasi APBD, hasil evaluasi perubahan APBD dan hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD. Kemudian yang ketujuh melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD. Kemudian yang kedelapan menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Sementara yang 9 sudah saya sebut tadi, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 8 tugas yang diamanahkan untuk dikerjakan oleh TAPD, tugas yang pertama itu tidak sekadar berkaitan dengan proses penyusunan APBD, yaitu tugas membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kalau kita bicara tugas yang pertama, berarti memang kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di suatu daerah tentunya sangat berkaitan dengan apa yang akan dihasilkan dari tugas TAPD. Jadi kita ketahui bersama ada 7 proses dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, kemudian pelaporan, dan yang terakhir pengawasan. Dari ketujuh proses pengelolaan keuangan daerah tersebut, elemen pengelolaan keuangan daerah, berarti ketujuh-tujuhnya TAPD sangat memiliki posisi yang strategis, yang vital, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian siapa saja anggota dari TAPD? Kita ketahui TAPD itu diketuai oleh sekretaris daerah. Kemudian anggotanya minimal ada 2. Yang pertama adalah pejabat
perencana daerah yang di daerah ini disebut sebagai kepala Bapeda atau Bapelitbangda. Kemudian yang ketiga PPKD. Jadi ada minimal ada 3 ini yang masuk sebagai tim anggaran pemerintah daerah TAPD, yakni sekretaris daerah, kepala Bapeda dan kepala PPKD di semua daerah. Kemudian yang keempat pejabat SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi dari SKPD lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses penyusunan APBD bisa dijadikan anggota TAPD. Pertanyaan yang sering terjadi dan di banyak daerah juga dilaksanakan, bagaimana dengan posisi inspektur atau kepala Bawasda, Badan Pengawasan Daerah, apakah yang bersangkutan itu boleh masuk? Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang melarang apabila kepala inspektorat itu menjadi TAPD, tetapi menjadi anggota TAPD. Tetapi kalau kita ambil etis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maka sebaiknya inspektur itu atau aparat pengawasan internal pemerintah daerah jangan masuk menjadi TAPD, karena proses dari TAPD nanti akan direview oleh inspektorat. Jadi jangan menarik wasit, inspektorat yang bisa menjadi wasit kemudian menjadi pemain. Nanti review yang dilakukan oleh inspektorat pasti tidak akan maksimal, tidak akan independen apabila inspektur atau kepala inspektorat itu juga masuk menjadi anggota dari TAPD. Sehingga saran kami, inspektur sebaiknya tidak masuk menjadi anggota dari TAPD, walaupun dari berbagai aturan yang kita baca, kita pelajari yang ada sampai sekarang, tidak ada yang melarang inspektur untuk menjadi anggota TAPD. Namun selayaknya tidak masuk karena di dalamnya nanti ada konflik interest pada saat review, karena bagaimanapun inspektur di sisi yang lain dapat bertindak sebagai wasit untuk memperbaiki pekerjaan yang sudah dilakukan oleh TAPD. Itu yang garis besar yang kami sarankan, bahwa inspektur sebaiknya tidak. Bagaimana dengan daerah kawan-kawan sekalian, apakah inspektur menjadi TAPD? Nanti dikomentari pada kolom komentar di bawah ini. Kemudian berapa lama waktu kerja dari TAPD? TAPD ini adalah sebuah tim yang sebenarnya ad hoc, tapi kebutuhannya oleh aturan harus selalu ada, sehingga SK surat keputusan pengangkatan TAPD itu sebaiknya didaur ulang selalu atau dibuat setiap tahun, karena yang menetap itu cuma 3 dari keanggotaan tim anggaran pemerintah daerah, yakni Sekda, kepala Bapeda dan kepala keuangan PPKD. Yang lain, pejabat yang lain masuk dan keluar sesuai dengan kebutuhan. Utamanya kalau kita melihat mana program yang menjadi super prioritas di APBD pada tahun anggaran berjalan. Apabila pada tahun ini APBD atau prioritas pembangunan suatu daerah adalah infrastruktur, apa salahnya kepala dinas PU dimasukkan menjadi anggota TAPD? Dan apabila tahun depan sudah ke SDM, kepala dinas PU mungkin sudah tidak jadi anggota, tetapi kepala BPSDM atau kepala Diklat atau kepala BKD jadi anggota TAPD. Tentu dilihat dari kebutuhan seperti yang diamanatkan oleh aturan. Dengan demikian sebaiknya TAPD, umur dari TAPD itu setiap 1 tahun dikaji dan dikaji sesuai dengan kebutuhan suatu daerah, yang tentunya kita melihat dari prioritas pembangunan pada tahun pelaksanaan atau tahun anggaran yang
berjalan. Kemudian dapatkah TAPD ini diperiksa atau dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu oleh aparat penegak hukum? Pasti TAPD adalah pihak yang banyak mengetahui proses penyusunan APBD dalam kerangka yang lebih makro, karena yang lebih detail, lebih teknis diketahui oleh masing-masing SKPD atau instansi teknis, tetapi kebijakan besar dari APBD setiap tahun itu ada dalam area domain pekerjaannya atau tanggung jawabnya dari TAPD. Kemudian yang kami usulkan ke depan TAPD, kalau kita lihat dari 9 tugas yang diamanahkan ke TAPD, dengan demikian TAPD adalah sebuah tim tetapi pekerjaannya sangat strategis, sangat vital dan memerlukan integritas yang tinggi. Cuma dalam aturan yang ada tidak ada yang mendorong TAPD itu menjadi sebuah tim yang memang dilantik dan diambil sumpah untuk pekerjaan sebagai TAPD, karena mungkin teman-teman menganggap ini sudah ex officio atau sudah menjadi merangkap sekda itu merangkap ketua TAPD, demikian juga Bapeda dan keuangan. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Karena bagaimanapun juga yang sering terjadi dan kita selalu hindari dalam sektor pemerintahan ada terjadinya konflik interest, kepentingan tertentu yang sulit untuk kita tolak atau kita lihat dari kacamata hukum semata, tetapi dari hubungan personal dalam pekerjaan tugas di pemerintahan. Itu yang dapat kita bahas, diskusikan mengenai tim anggaran pemerintahan daerah. Dibutuhkan komentar dari teman-teman bagaimana yang terjadi di daerah masing-masing, terutamanya bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dari TAPD di daerah masing-masing. Oke, kita jumpa dalam video-video kami selanjutnya, dan seperti biasa, salam channel ini. Tetap semangat.